Oh, bersatu. Iya, bersatu melawan Doktif. Iya, begitu. Para owner-owner bersatu melawan Doktif, membuat formasi satu kompi begitu melawan Doktif begitu. Tenang kok sayang. Doktif itu backingannya bukan kaleng-kaleng. Backingannya tuh yang di atas. Yang di atas Allah Ta'ala ya. Jadi jamma kok. Doktif itu ndak butuh di backingan-backingan apa ayu eo. Cuma butuh backingan Allah Ta'ala ya. Ya, yang di atas penguasa langit dan bumi. Jadi ya mau kok tenangkan mi dirimu begitu toh. Mau kok satu kompi kek, dua kompi kek, lima kompi kek melawan Doktif, tenang kok. Tenang kok. Yang benar itu ada yang jaga. Yang benar itu ya benar. Kalau salah ya salah. Satu ji, salah dan benar. Begitu toh. Kalau kok salah, kok akan ketar-ketir toh, muit-muit taramu begitu toh. Melihat barangmu di review begitu sama Doktif begitu. Makanya salalah begitu. Ya biar nanti kita Buset, mbaknya kena mental. boleh banget kalian dibantu untuk komen lagi terlebih dahulu ya. Sedih banget nggak tahu mau apa. Komentarnya serem-serem. Apa tuh? Apa ya? Bentar. Aduh, ya banyak banget juga yang komen sama kakak Dinda ya. Banyak banget tuh yang komen sama kakak Dinda juga sayangnya. Waduh. Panggil aja Uci. Ya nama sama dong sama nama kita ya. Panggil aja Uci. Namaku juga Uci, Suci guys ya. Oke, kita lanjut dulu ke rangkaian permakeupan. Jadi kita ada baby cream mana ya? Baby cream kita ini Beb. Nih, siapa yang udah cobain baby cream kita, Beb? Ya, siapa yang di sini udah pernah cobain baby cream kita? Kalian boleh banget ya. Ya, kenapa ini kalian? Boleh kan? Pembohong, kau pembohong. Pembohong, kau pembohong. Buzzer ini ya. Etalase 15 kakak, etalase nomor 15. Ya, sebentar ya. Sebentar guys. Kok nggak bisa ya? Etalase nomor 15 di situ ada paket WT Premium Series kita yang harganya 1.800.000. Kasih tahu sekali lagi biar kalian pinter ya. Muka itu investasi, badan itu investasi. Pakai barang yang bener. Jangan diskon. Lu pada beli. Kalian pakai barang murah. Walaupun ada beberapa orang yang cocok pakai barang murah, ya udah itu urusan mereka ya. Tapi kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan kanker kulit. Kalian mau kalian kena kanker kulit, BPJS aja kalian nggak punya. Muka, wajah, tubuh, investasi betul tuh. Lihat Lucita Luna tuh, cakep banget dia. Muka, badan itu investasi ya. Jadi belajar dari sekarang. Kalau nggak mampu, udah nggak usah beli yang murah. Tunggu nabung dulu. Lo tahu, kita tuh harus sungkem sama Doktif. Karena kalau gak ada beliau, sampai detik ini kita bakalan terus dibegoin sama owner skincare tukang flexing. Jujur ya, gue tuh dari dulu gedek banget sama marketing skincare yang isinya tuh kayak flexing doang. Apalagi sekarang udah ketahuan kebanyakan dari mereka tuh overclaim. Coba, lo nyesek gak sih lo terus-terusan ngasih duit ke mereka sedangkan lo dapet apa? Hah? Dapet hikmahnya?
Sekarang semenjak ada dokter detektif yang mengungkap mana brand yang jujur, mana brand yang bohong, mata gue tuh semakin terbuka lebar. Gue tuh semakin skeptis sama skincare dan gue semakin selektif dalam memilih skincare. Terlebih lagi kalau ternyata skincare yang overclaim itu adalah skincare yang biasanya gue review, yang lo sering denger di mulut gue, kalau ternyata sampai overclaim, lu kebayang gak sih itu tanggung jawab gue di akhirat? Nah coba sekarang lo suruh brand-brand skincare favorit lo buat keluarin hasil lab mereka, buat terbuka sama lo untuk menjaga kepercayaan lo supaya lo bisa tenang buat repurchase produk-produk mereka. Gue berharap semenjak adanya kejadian ini banyak owner-owner skincare yang mulai sadar dan mulai mau terbuka kepada customernya buat memperlihatkan hasil labnya, karena hasil lab itu sangatlah berarti buat kita para pembeli, dan dari hasil lab itulah kita bisa percaya terhadap brand tersebut. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Aduh, yang paling berbahaya itu lu Dr. Richard sang aji mumpung nih, yang kalau gue udah sampai udah turun tangan begini pasti ada kebenaran di dalamnya. Kalian viralin video ini. Lu kan manusia yang paling gila-gila engagement lu kan. Nih gue kasih engagement ke lu biar lu puas. Nah, jadi kemarin tuh dia nyenggol gue gara-gara gue speak up tentang Willy Salam. Dia sama Willy Salam ini sama aja guys, demi engagement melakukan apapun gitu kan. Nah sekarang inilah saatnya. Bilang aja lu tersaingin dengan kehadiran Doktif yang engagementnya wah lu pingin begitu kan. Lu ngerasa kayak gue adalah penggebrak bongkar skincare abal-abal, tapi ternyata lu satu maklum tuh sama mereka. Istilahnya begini, kalau zaman sekarang orang susah nyari kerja, contohnya seperti Cucu Soekarno yang menjadi anggota DPR karena bukan dipilih rakyat, dia lebih susah lagi milih kayak muka yang mana yang harus kupakai hari ini, ya gak? Mbak dia lebih berbahaya, dia punya banyak topeng, dia bisa berpura-pura inilah itulah, menjadi ya mendalami ilmu Islam lah segala macam hanya untuk engagement. Gak cuma di dunia skincare ya, di dunia perkontenan kalian influencer jangan mau diajak podcast sama dia. Dia manfaatin kalian untuk engagement dia, tapi dia nggak modal. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena dulu gue pernah dikontak tuh sama tim dia untuk diajak podcast masalah Palestina. Gue mau tuh, sukarela lah gue demi Palestina gitu ya kan. Tapi gue minta gini, lu biayai akomodasi gue pada saat itu gue masih di Medan untuk ke Jakarta. Dia nggak mau. Nanti kalau misalnya podcastnya viral, lu dapat engagement, gue dapat hujatan, terus dapat AdSense gitu. Belum lagi itu pembahasan sensitif, pasti gue dihujat sama jurnalis lokal. Nah gue perhatikan banyak juga tuh influencer yang digituin sama dia. Pokoknya demi AdSense dia lah. Nah kembali lagi ke masalah skincare ini, lu kayak ngerasa lu udah paling bener Dr. Richard. Ayo orang pintar aja, orang pintar, orang terbuka, orang-orang baca jurnal, orang-orang yang nggak mau nyinyiran. Karena hanya Itulah kalian orang-orang yang bodoh mau beli. ditipu. Yang lain yang mau nyinyiran nggak apa-apa, keluar dari sini, aku nggak butuh kalian. Udah jelas tiba-tiba dia menggunakan marketing Anies Baswedan yang cerdas yang beli skincare dia. Terus dia bilang apa? Dia nggak butuh kalian semua. Udah Dr. Richard, ini awal dari kehancuran lo. Karena banyak video yang udah ngejelasin tentang kronologi dan lain-lain, gue gak mau bahas teknis sana. Gue 1 menit bakal jelasin garis besarnya sebelum kita bahas topik atau pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Kronologi pertama itu sebenarnya muncul di awal tahun pas Dr. Richard invest di Holy Wings. Ada statement, gue pengen jadi dokter paling kaya di Indonesia. Align buat strategi bisnis dia diversifikasi, sampai akhirnya di sekitar 2 bulan lalu, Doktif review produk yang judulnya Retinal Battle 3 Brand. Yang ujung-ujungnya, Dr. Richard merespon karena chaos pro and con-nya, Doktif juga nggak terlalu terima. Sampai ada statement, apa Dr. Richard ini di-endorse sama Davina Skincare. Nah, di situ udah mulai riweh, bikin-bikin video, reels, TikTok, dan lain-lain bolak-balik lah. Di 22 Oktober, Doktif ke Curhat Bank, ngebongkar banyak fakta tentang dunia skincare, tentang mafianya, produknya Dr. Richard, masalah paraben. Sampai akhirnya direspon di 13 Desember, Dr. Richard masuk ke podcastnya Denny Sumargo, bawa segepok banyak fakta-fakta dan data, sampai ngebuktiin gue punya surat izin praktek. Intinya kebenaran dan data yang akan menunjukkan siapa yang menang atau kalah. Sampai di 17 Desember, dibantah lagi sama Doktif di podcastnya sama Denny Sumargo. Coba lihat izin prakteknya, itu aja baru didaftarin belakangan ini. Jadi dalam 9 jam katanya. Jadi sebenarnya yang bener Doktif apa Dr. Richard? Apa yang bener Densu? Gue tim Densu aja deh. Tapi gue mau full disclaimer ya, karena di sini gue pun nggak di posisi yang bisa ngejudge siapa benar atau salah. Biarkan sistem hukum bekerja. Dan ini dari orang yang tanda kutip berantem secara publik. Kalau itu gue sama mantan partner gue ya. Topiknya tuh sama, PR, management, public relation, dan business ethic. 3 kesalahan fatal Dr. Richard yang membuat kita harus berhenti untuk membeli produk beliau. Yang pertama, berbohong kepada publik. Jadi Dr. Richard kan kalau nggak salah di tahun ini juga kan yang dia buka klinik yang di Padang, diduga merekayasa tentang pencurian yang ada di kliniknya. Jadi biar apa ya, kayak biar naik aja gitu pamornya waktu itu. Ini udah, aduh, masa sih seorang dokter bisa melakukan hal itu?
Tapi balik lagi ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kayaknya sekarang berita itu kayak hilang gitu aja. Makanya aku tuh tidak terlalu percaya dengan penegakan hukum yang ada di negara kita Indonesia. Karena banyak kasus-kasus ya kalau misalnya nggak viral, ya udah hilang gitu aja gitu loh. Makanya kita dengan kekuatan netizen, kita harus stop beli produknya. Kesalahan fatal Dr. Richard yang kedua adalah overclaim, mendukung owner lain overclaim, dan juga dia flexing. Jadi ini benar-benar menurut aku ya kesalahan besar lah. Secara dia kan dokter gitu kan. Dokter itu adalah posisi yang mulia, yang harusnya kamu menolong orang banyak, tapi kamu malah menggunakan keviralan lu untuk mencari cuan. Korbannya siapa? Korbannya ya rakyat Indonesia. Banyak banget orang-orang yang dirugikan dari produk overclaim dia. Dari mulai white tomato yang gak ada kandungan white tomatonya, terus yang DNA lele yang sebenarnya itu berbahaya kalau misalnya disalahgunakan penggunaannya. Karena kan kalau misalnya kita bertukar jarum itu bisa ya bertukar virus gitu, itu sangat-sangat bahaya. Masa dokter bisa sih berbuat seperti itu? Dan dia waktu di salah satu podcastnya Denny Sumargo, dia malah bilang ya di negara lain juga bisa, padahal dia kan dokter, tahu kan kalau misalnya yang mengatur masalah produk-produk obat-obatan itu BPOM. Kenapa dia seorang dokter bisa berkata seperti itu, membela dirinya, masih bisa membela dirinya, terus malah membela owner yang overclaim juga, membuat podcast bersama. Terus kayak ya dari situ juga perhatian publik ke dia mulai turun kan, jadi kelihatan dia tuh cuma ngejar exposure aja. Dan kesalahan dia ketiga yang sangat-sangat fatal adalah dia bilang kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui boleh pakai retinol. Itu menurut aku udah kesalahan fatal banget. Dokter loh. Dan dia juga mencari-cari jurnal, yang jurnal itu di tahun 98. Yang lama banget guys, yang seharusnya emang udah nggak dipakai lagi. Jadi bukannya minta maaf ke publik atas hal itu, malah dia masih bisa membela dirinya. Jadi makanya di sini aku bilang ke kalian jangan lagi beli produknya. Even aku di Australia ya guys, waktu aku nulis tugas akhir, aku tuh nggak boleh pakai jurnal yang udah 5 tahun ke atas, jadi 5 tahun ke bawah. Makanya statement Dr. Richard ini yang tentang jurnal ini bener-bener kayak why, aduh, kok bisa-bisanya ya dokter kayak gitu. Jadi kita harus stop beli produknya. Kita harus kasih sanksi sosial karena mungkin ya dari pemerintah kita belum kasih sanksi yang sesuai gitu kan. Jadi kita seluruh rakyat Indonesia please stop beli produknya karena retinol dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan cacat terhadap ya janin atau bayi gitu kan. Terus juga bisa menyebabkan iritasi, apalagi kan kalau kita ibu hamil menyusui, kulit kita tuh sensitif. Dan yang ketiga itu jadi retinol itu juga bisa menyerap ke aliran darah ya. Bener-bener pokoknya hindari kalau kalian misalnya lagi hamil atau menyusui pakai retinol karena itu tidak dianjurkan. Ya udah ya guys, semoga bermanfaat. Belajar bareng dokter detektif. Scene yang pertama. Jangan numpang pansos dong. Bahasa Inggrisnya pansos. Teman-teman, ada 2. Pansos itu bisa jadi kata kerja. Bahasa Inggrisnya chase the cloud. Bisa tukang pansos. Orangnya a social climber atau a cloud chaser. Contohnya seperti ini teman-teman. Dia sedang pansos. He is chasing the cloud. Dia tukang pansos. He is a social climber atau he is a cloud chaser. Jangan lagi untuk FOMO. Yang kedua, FOMO. FOMO itu apa? Singkatan dari fear of missing out. Nah, teman-teman, ini artinya ini. Orang yang ikut-ikutan, takut ketinggalan, teman-teman. Maksudnya takut ketinggalan dari yang lain. Nah, itu artinya FOMO. Mencurigakan nggak nih guys? Mencurigakan. Teman-teman, mencurigakan itu suspicious. Atau boleh kalian singkat jadi sus aja, sus. Bukan Susrini ya. Nah, udah bisa kan sekarang teman-teman? Kalian pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Thank you. Apa
Apakah dengan surat itu menunjukkan dokter itu takut? Gila, emang si dokter ini benar-benar real detektif dokter ya. Cari buktinya banyak banget, runtut banget. Terus juga terbongkar tuh bahwa produk yang dijual itu hampir mirip dengan yang beda di pasaran dengan harga yang rendah. Terus juga terkait izin praktek, etika dokter, terus sekolah yang PhD cuma 1 tahun, terus sekolah yang waktu di Udayana nggak masuk bikin heboh, terus apa lagi. Terus intinya pada kesimpulannya si D ini terhubung dengan D yang lain dan mereka bekerja sama sepertinya kayak gitu di kesimpulannya itu. Nah, menurut kalian nih, kalian sebagai masyarakat, kalian yang pengguna brand D ini merasa dirugikan nggak? Ya udah. Kalau dengan surat ini sih enggak ya. Cuma kan kemarin ketika kamu nggak datang, orang tuh menyayangkan. Nah, Bang Dennis tuh tahu nggak dengan karakter Doktif kalau misalnya Doktif datang kayak begitu, gimana nggak nanti Doktif tarik wignya? Ya jangan dong, kamu harus mengontrol. Nah itu Doktif gimana? Sela Saukia spill bukti chat dengan Doktif. Sela Saukia merasa dijebak dan diperas. Berita viral kali ini datang dari Sela Saukia, guys. Makin pusing ya guys dengan huru-hara perskincarean ini gitu guys. Nah, di sini giliran Sela Saukia ini yang menyepil bukti-bukti chat dengan dokter detektif, guys. Sela Saukia itu mengupload dan membongkar semua chat dengan dokter detektif gitu ya guys. Dan isinya ini tuh sangat mengejutkan dan sangat bikin geger gitu. Dimana di dalam isinya itu gitu ya guys, ternyata dokter detektif ini tuh sebelum menaikkan videonya yang kemarin, yang overclaim kemarin tuh ternyata sudah ngasih tahu nih ke Sela Saukia kalau produknya ini tuh overclaim, dan itu kayaknya sudah lama gitu loh, pas Sela Saukia ini tuh masih berteman dengan Nikita Mirzani gitu guys. Dan isi chat tersebut itu ya guys, Sela Saukia atau Kak Sela ini tuh seperti kayak ditakut-takuti nih dengan Doktif gitu, karena sudah bawa-bawa nama DPR dan sudah bawa-bawa nama dari teman baik atau nggak tahu kenalan dari Presiden Prabowo gitu guys. Di dalam story-nya gitu ya guys, Sela Saukia ini tuh menjelaskan kalau dirinya ini tuh sangat shock sekali dan bertanya-tanya nih, kenapa Doktif ini tuh ngotot banget ingin menaikkan videonya gitu loh guys. Padahal kan sudah dijelaskan Sela Saukia kalau itu tuh produk lama dan sudah ditarik semua gitu. Dan Sela Saukia ini tuh lagi bebenah gitu guys dengan udah mengupgrade isi dari produk skincare ini gitu, atau ingredients-nya tuh sudah di-upgrade gitu ya guys. Dan mengejutkannya lagi gitu ya guys, ternyata isi dari chat tersebut itu tuh kayak malah kong kali kong nih dokter detektif dengan Sela Saukia gitu. Jadi tuh gini, di dalam chat tersebut kesimpulannya tuh seperti kayak dijelaskan di live-nya Sela Saukia gitu guys. Dokter detektif kayak naikin videonya, cuman satu ini gitu, katanya sih ada beberapa produk yang disembunyikan sama Doktif gitu, yang dinaikin cuman satu. Terus nanti kalau videonya udah naik, Sela Saukia disuruh cek lab sendiri dan membela diri gitu loh guys dengan hasil uji lab dari Sela Saukia gitu. Nah, dari chat tersebut gitu ya guys, dokter detektif ini tuh kesannya malah aji mumpung nih dengan huru-hara perskincarean ini gitu loh. Malah seperti kayak terus-terusan mencari engagement agar tinggi ini engagementnya gitu guys. Nah, dari sini mungkin Sela Saukia itu seperti tidak terima gitu ya guys. Sela Saukia itu seperti kayak dimanfaatin nih untuk menaikkan nama dokter detektif gitu. Aduh, makin pusing ya guys gitu loh. Ini ada chat tersebar segitu banyaknya gitu, dan emang sih guys kalau dari chatnya gitu ya seperti kayak sudah lama gitu. Soalnya tuh Sela Saukia itu masih kayak berteman dengan Nikita Mirzani. Soalnya dalam chat tersebut tuh Sela Saukia sempat ngadu tuh ke Nikita Mirzani, terus Nikita Mirzani ngamuk kan ke Doktif gitu. Berarti ini kan sudah 1 bulan yang lalu kan. Dan nggak tahu ya, aku nggak tahu pasti produk yang terbaru ini tuh sudah berapa lama nih launchingnya gitu guys. Kalau setahu aku sih baru aja kemarin gitu loh, pas live pertama gitu. Nah, kalau menurut kalian yang bener yang mana nih guys? Sumpah sih pusing banget ya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow, like, comment, and share karena aku bakalan upload video terbaru untuk kamu. Thank you. See you next video. Bye. Nikita Mirzani kalau udah ngomong nggak ada sensor, nggak ada yang namanya pakai inisialan, langsung sebut nama dong. Di video ini Nick Mir bilang kalau Richard Lee itu udah bukan dokter. Dan lo tahu ternyata si Richard ini juga ngemaklon di pabrik yang sama kayak Davina. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Richard Lee itu dapat saham 20% dari Davina. Yang gue tau selama ini, Richard Lee itu kan paling gencar banget ya nge-review produknya Davina kalau ini tuh berbahaya. Sempet saling serang juga kan Richard Lee sama ownernya Davina di kolom komentar. Gara-gara si owner Davina ini gak terima kenapa sih produknya dia tuh diganggu-ganggu mulu. Sekarang ujug-ujug bestian dong, mereka berdua ngobrol di podcast Usut Punya Usut. Ternyata si Richard ini minta 20% sahamnya Daviena biar namanya Daviena itu dibersihin lagi. Terus si Richard bilang kalau ternyata hasil labnya Daviena itu baik-baik aja, kan aneh ya.
Aduh, kirain beneran edukasi, ternyata marketing dong, yang ujung-ujungnya apa? Ya cuan lah. Hai guys, Doksun di sini. Doksun lagi survei lokasi buat klinik Doksun yang ke 1006 ya, 1006. Yang pertama, ini kan mirip Land of Down ya, saya suka ya. Tempatnya nih bagus ya, bisa buat DNA. Ini pohon apa? Pohon apa? Nggak tahu. Sekarang saya mau beli ya, di situ udah ada yang ngejual ya. Ayo ikut saya. Masih nempel. Wih, ada tomat. Nggak putih guys. Lanjut. Kamu pasti tahu. Kamu nggak tahu saya siapa? Kamu nggak tahu personal branding saya apa? Skincare. Lihat muka saya. Skincare. Badan saya skincare. Wig saya. Jangan lupa cut ya. Rambut saya skincare. Semuanya skincare. Semua wanita Indonesia yang pakai skincare pasti tahu Doksun. Kamu nggak tahu? Kalau yang belakangnya pasti tahu kan? Yang jual daerah Balmond. Yang belakangnya juga tadi dari pintu saya pasti tahu saya kan? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan tahu lah ya kayak gitu punya. Halo semuanya, Doksun di sini. Hari ini saya mau kasih produk terobosan. Nah, ini adalah DNA Lele, produk terobosan, produk kesayangan aku sendiri ya. Tinggal dipencet aja nih ke sini. Oh ya, ini bukan jarum ya, ini aplikator, aplikator. Udah emop udah emop ini ya. Ini saya harus pakai depan kamera. Pura-pura deket aja ya, nanti ketutup filter ya. Nah kayak gini guys ya, pokoknya aman banget. Aku tiap hari pakai ini. Saya itu baik banget, ingin membuat kalian itu nggak usah mahal-mahal bayar ke klinik gitu ya, bisa di rumah aja. DNA Lele dari rumah ya. Ini dilepas dulu di dalamnya ya. Setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya sadar kenapa. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Skincare yang mengandung merkuri, hidroquinone, penyalahgunaan steroid. Namun ternyata saya salah fokus. Yang bikin kalian kecewa adalah skincare yang overclaim. Richard, izin sis dulu ya. Buat kalian masyarakat yang suka adoptif berantem sama Dr. Richard, kalian jangan kayak gitu. Jangan suka drama, jangan suka pertengkaran. Sebenarnya Dr. Richard dan Doktif ini punya tujuan yang sama. Cuman kemarin akhirnya Dr. Richard bikin statement juga nih kalau memang skincare yang overclaim itu juga berbahaya yang selama ini dibahas sama Doktif. Semoga kedepannya Dr. Richard dan Doktif bisa jalan bersama, bisa kerjasama buat bantai, buat berantas tuh skincare abal-abal. Dok Oki lagi sibuk tuh pusing ada skincare hidroquinone 7%, itu juga lebih bahaya lagi buat kalian semua. Ingat, kalau seandainya Doktif, Dr. Richard, Dok Oki misalnya ada berantem, yang senang itu bukan kita harusnya, yang senang adalah skincare mafianya yang ambil uang masyarakat yang di daerah-daerah yang nggak tahu kalau skincare yang mereka pakai itu ternyata berbahaya dan nggak ada fungsinya. Dan bantu share love ke Dr. Richard, Doktif, jangan lupa tag dimension supaya mereka baikan. Karena memang aku tahu tujuan Dr. Richard, Dr. Tif itu semuanya sama. Dr. Richard Lee, tolong ajarin gimana cara bikin SIP dalam waktu 9,5 jam. Karena saya punya pengalaman pribadi yang susah bikin SIP dan tidak secepat itu. Jadi saya punya SIP di kota Depok tahun 2022 dan saya mau pindah ke Jakarta Barat tahun 2023. Harusnya secara logika itu adalah hal yang gak susah karena semua kelengkapan dokumennya harusnya sudah lengkap. Tapi sebelum saya mengajukan yang pastinya saya harus mengurus Serkom dulu ke ID buat minta rekomendasi buat saya praktek di sana. Baru bisa diajukan secara pakai Jack Evo. Untuk mengurus Serkom itu pun pasti butuh waktu. Gak mungkin dalam waktu cepat. Positive thinking, udah jadi deh Serkomnya, udah ngurus beberapa minggu sebelum itu. Lalu saya ke Jak Evo. Di Jak Evo harusnya dokumen sudah lengkap banget. Serkom udah punya, persyaratan dari SIP sebelumnya sudah lengkap juga karena ini surat izin praktek kedua
harusnya lebih gampang kan ya. Terus saya ajuin semua, ternyata ditolak sampai berminggu-minggu karena harus mengurus surat domisili. Padahal sebelumnya nggak pakai surat domisili. Ternyata waktu Jak Evo harus bikin surat domisili karena kebetulan KTP saya adalah KTP Lampung. Karena saya tinggal di Tangerang Selatan, saya berusaha mengurus surat domisili, tapi ternyata susah. Ngurus domisili itu susah banget. Dan saya baru jadi, SIP saya itu kurang lebih 3 mingguan baru jadi. Itu pun nggak langsung jadi, harus menunggu tanda tangan dari ketua Dinkes dulu di Jak Evo dan juga nunggu STR-nya dijemput. Jadi memang nggak instan tuh. Makanya Dok Yo minta ajarin sama DRL gimana sih caranya biar cepat.